Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali, masih melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, khususnya ilmu nahwu ya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang objek penderita ya. Atau kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul bih ya. Apa teman-teman? Maf'ul bih atau objek penderita ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, biasanya kita ini sering mendengar atau terkadang mendengar kata-kata yang belum jelas ya, karena belum lengkap. Salah satunya adalah kalau susunannya ada kata yang harusnya disebutkan objeknya tetapi tidak disebut, tidak dituturkan, maka kita tentu akan kebingungan ya. Misalnya saya memakan. Kalimat ini belum sempurna teman-teman, karena akan masih menimbulkan pertanyaan di benak pendengarnya. Saya makan apa ya kira-kira? Makan gorengan, makan nasi goreng, atau makan yang lainnya? Nah, kalau saya tambahi satu kata saja, maka ini sudah akan sangat lengkap, orang tidak perlu bertanya lagi. Saya misalnya mengatakan, saya memakan seblak ya. Kalian tahu tentu seblak ya. Nah, saya memakan seblak. Nah, seblak ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pelengkap. Dia statusnya, posisinya adalah sebagai objek ya. Nah, ini baru bisa dipahami. Orang sudah nggak bertanya lagi, saya memakan. Dia tidak perlu menunggu lagi menunggu apa yang akan kita katakan. Nah, dalam bahasa Arab, seblaknya ini ya, maksudnya objeknya ini ya. Objek ini disebut dengan maf'ul bih ya. Apa teman-teman? Objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Nah, apa itu maf'ul bih? Kita akan coba lihat apa itu maf'ul bih ya. Definisinya apa sih maf'ul bih itu? Secara ilmu nahwu yang namanya maf'ul bih itu adalah, bahasa Arabnya dulu ini teman-teman, saya baca dulu ya. Al-ismu, dia adalah kalimat isim atau kata benda. Yang kedua, al-mansubu, yang dibaca nasab atau dibaca fathah akhirnya ya. Alladzi yaqau bihil fi'lu, yang menjadi tempat ya jatuhnya sebuah pekerjaan, atau yang menjadi tempat atau sesuatu yang menjadi tempat munculnya dampak suatu pekerjaan ya. Contohnya begini teman-teman. Dorobtu Zaidan. Dorobtu, saya memukul. Zaidan, Zaid, si Zaid. Saya telah memukul Zaid. Nah, kata Zaidan ya, teman-teman, ini adalah kalimat isim atau kata benda ya, teman-teman. Tanda-tanda tentang kata benda, indikatornya apa saja, silakan dicek dalam video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian kata Zaidan, dia dibaca nasab atau fathah di akhirnya. Nah, di sini ada fathah di akhir ya, teman-teman. Zaidan. Alladzi yaqau bihil fi'lu, yang jatuh setelah fi'il, yang mana fi'il ini ya memberi dampak kepada si Zaid. Nah, Zaid ini adalah tempat jatuhnya pekerjaan memukul. Ketika saya memukul suatu objek, nah objek inilah yang disebut sebagai maf'ul, teman-teman. Raqibtu al-farosa. Raqibtu, saya menunggang ya. Al-farosa, kuda. Saya menunggang kuda ya. Kalau hanya disebutkan raqibtu, saya menunggang, orang masih akan bertanya-tanya, menunggang apa? Nah, karena itu perlu dilengkapi dengan objek atau maf'ul bih, yaitu al-farosa. Nah, kata al-farosa ini adalah bentuknya kalimat isim ya, atau kata benda, nama binatang ya ini ya, teman-teman. Kemudian dia dibaca nasab al-farosa. Sinnya ya, ini dibaca fathah. Kemudian alladzi yaqau bihil fi'lu, di mana al-farosa ini menjadi tempat jatuhnya pekerjaan. Kalau saya menunggangi, yang ditunggangi adalah kuda. Nah, inilah yang disebut ya dengan maf'ul bih menurut ulama.
Jadi tanda suatu kata posisinya sebagai maf'ul bih ini ada 3. Yang pertama adalah dia berbentuk kalimat isim, tidak bisa berbentuk kalimat fi'il ataupun kalimat huruf ya teman-teman. Jadi dicatat, maf'ul bih harus berbentuk kalimat isim ya. Kemudian terbaca nasab ya, terbaca nasab atau fathah di akhir ya. Tadi disebut al-mansub. Yang ketiga adalah jatuh setelah fi'il ya, yang menjadi tempat jatuhnya sebuah pekerjaan. Jadi ada 3 tanda bahwa suatu kata posisinya adalah sebagai objek penderita atau maf'ul bih. Oke, mudah kan teman-teman? Silakan dicatat. Kita akan ambil contoh ya dari beberapa ayat Al-Quran teman-teman. Contohnya adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Teman-teman kalau membaca Al-Quran ya, di surat-surat pendek ada surat idza jaa nasrullah ya. Nah, ayat keduanya adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini ada kata wara'aita ya, yang artinya engkau melihat ya, engkau melihat. Wara'aita artinya engkau melihat. An-nasa orang-orang. Nah, ini ada an-nasa, dia dibaca fathah akhirnya teman-teman. Yadkhuluna fi dinillahi, yadkhuluna masuk ya, fi dinillahi ke dalam agama Allah, afwajan ya, secara bergelombang-gelombang. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada kata an-nasa ya, dia adalah kalimat isim. Kemudian dia terbaca nasab atau fathah, jatuh setelah fi'il ya, jatuh setelah fi'il. Atau an-nasa ini menjadi tempat jatuhnya sebuah pekerjaan. Pekerjaannya adalah melihat, aktivitasnya adalah melihat. Orang-orang ini ya adalah sebagai objeknya, tempat jatuhnya pandangan. Nah, disinilah lafadz an-nasa ya berkedudukan, posisinya adalah sebagai maf'ul bih atau objek penderita. Di dalam surat Al-Fatihah kita ambil contoh yang lain teman-teman. Ihdinas sirata, ada kata as-sirata, artinya jalan ya. Nah, dia dibaca nasab teman-teman, berbentuk kalimat isim, tandanya adalah ada alnya ya. Lalu dia menjadi tempat jatuhnya suatu pekerjaan atau aktivitas. Ihdina, tunjuki kami, as-sirata ya, pada jalan atau kepada jalan. Nah, ini merupakan as-sirata ini merupakan ya bentuk dari maf'ul bihi. Contoh lainnya adalah falyabudu rabbahadzal bait. Kata robba ya, ini bentuknya kalimat isim teman-teman, dia dibaca nasab, ada robba ya di fathah. Terus dia menjadi tempat jatuhnya pekerjaan, yaitu menyembah. Falyabudu, hendaklah kalian menyembah ya, mereka menyembah rabbahadzal baiti ya, pemilik rumah Baitullah ini ya, atau Ka'bah ini. Nah, ini robba ini adalah statusnya sebagai maf'ul bihi. Demikian pula dengan asyhadu ya, lafadz setelah asyhadu ini la ilaha illallahnya ini adalah posisinya sebagai maf'ul. Oke teman-teman, itu adalah materi kita pada kali ini. Pada sesi ini kita akan bertemu dalam video-video yang lain. Terima kasih telah menyimak pemaparan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.